Halo semuanya, hari ini kita punya misi khusus nih, yaitu mengupas tuntas beberapa aturan tata bahasa Inggris yang jujur aja suka bikin pusing. Tapi tenang, kita akan buat semuanya jadi super gampang dan jelas. Yuk, langsung kita mulai. Kita semua pasti pernah ya berhenti sejenak pas nulis, mikir, yang bener yang mana ya? Antara it's atau its, effect atau effect. Nah, jangan khawatir. Dalam beberapa menit ke depan, semua kebingungan itu bakal kita bereskan dengan cara yang paling simple. Oke, kita masuk ke kategori pertama. Ini nih pasangan-pasangan kata yang sering banget ngecoh kita karena pengucapan atau tulisannya mirip-mirip. Mari kita bedah satu persatu. Kunci buat bedain dua kata ini ada di huruf pertamanya. Gini cara ngingetnya. Affect yang pakai huruf A itu adalah action alias sebuah aksi. Jadi cuaca itu mempengaruhi mood kita. Nah kalau effect yang pakai huruf E itu adalah end result atau hasil akhirnya. Jadi cuaca mempengaruhi atau efek mood saya dan efeknya atau efeknya ya saya jadi kurang semangat. Gampang kan? Nah, ini juga sering banget bikin bingung. Tapi kuncinya sederhana kok. Coba tanya ke diri sendiri. Ada benda atau objek yang ditaruh nggak? Kalau jawabannya iya, misalnya buku yang ditaruh di meja, pakai nyalai. Tapi kalau nggak ada objeknya, Anda cuma mau rebahan atau berbaring, nah itu pakai nyalai. Aturan buat yang ini jelas banget. Intinya, bisa dihitung nggak? Kalau bisa dihitung satu persatu, kayak jumlah orang, jumlah apel, atau jumlah kursi, pakainya fewer. Tapi kalau nggak bisa dihitung satu persatu, misalnya waktu, air, atau gula, pakainya less. Simple kan? Oke, selanjutnya kita pindah ke kata ganti. Kata-kata kecil ini yang kita pakai buat nunjuk orang atau benda, kelihatannya sepele tapi sering banget salah pakai. Ayo kita luruskan bareng-bareng. Ini dia tips super cepatnya. Kalau Anda bisa ganti katanya dengan it is dan kalimatnya tetap nyambung, berarti yang benar itu it's yang pakai koma di atas atau apostrof. Tapi kalau nggak bisa, berarti itu nunjukin kepemilikan, jadi pakainya it's tanpa apostrof. Contohnya, kucing itu menjilati kakinya, bukan kucing itu menjilati itu adalah kakinya. Masuk akal kan? Trik paling gampang buat yang ini adalah, coba deh hilangkan orang lain di kalimat itu. Cuma ada Anda sendiri. Apakah Anda bakal bilang, I went to the store, atau me went to the store? Pasti I kan? Nah, di contoh kedua, apakah Anda akan bilang, she gave the tickets to I, atau she gave the tickets to me? Pasti me. Trik ini nggak pernah gagal. Pertanyaan klasik. Who atau whom? Banyak yang rasa ini rumit banget. Padahal, ada satu trik yang bakal mengubah cara pandang Anda selamanya. Sudah siap? Ini dia trik andalannya. Coba ganti aja kata who atau whom itu dengan he atau him. Kalau jawabannya pakai he, kedengarannya pas berarti gunakan who. Tapi kalau yang pas itu him, berarti gunakan whom. Contoh, kamu mengundang dia laki-laki, you invited him. Nah, karena pakainya him, jadi pertanyaannya, whom did you invite? Gampang banget. Kalau yang ini, aturannya sangat jelas. Pokoknya, gunakan who kalau lagi ngomongin orang, manusia, dan gunakan that untuk benda, objek, atau hewan. Jadi, orang yang saya temui pakainya who. Mobil yang saya beli pakainya that. Sederhana. Sekarang kita sampai di bagian akhir, yaitu detail-detail kecil yang bikin tulisan kita kelihatan jauh lebih rapi dan profesional. Ini soal sentuhan akhir. Oke, mari kita kunci pemahaman soal apostrof ini sekali dan untuk selamanya. Jadi fungsinya cuma dua. Pertama, untuk singkatan kayak it's yang artinya it is. Kedua, untuk kepemilikan kayak the cat's toy atau mainan si kucing. Dan yang paling penting, jangan pernah pakai apostrof cuma buat bikin kata jadi jamak. Cukup tambahin s aja. Ini kesalahan yang sering banget kita dengar di percakapan sehari-hari. I don't want nothing. Secara teknis, kalau ada dua kata negatif, yaitu don't dan nothing, mereka itu saling membatalkan. Jadi artinya malah Anda menginginkan sesuatu, logikanya jadi kebalik. Cara benerinnya gampang banget kok. Cukup pakai satu kata negatif aja dalam satu kalimat. Anda bisa bilang, I don't want anything, atau I want nothing. Dua-duanya benar dan artinya sama persis. Singkatnya gini, good itu buat ngejelasin bendanya. Kopinya enak, a good cup of coffee. Nah, kalau well, itu buat ngejelasin cara melakukan sesuatu atau aksinya. Dia menyanyi dengan baik, she sings well.
Satu-satunya pengecualian yang umum itu kalau ngomongin kesehatan. Anda boleh bilang, I am well. Oke, kita udah ngelewatin banyak banget ya. Sekarang, ayo kita tarik napas sebentar dan rangkum poin-poin paling penting yang harus kita ingat supaya tulisan dan ucapan kita jadi makin oke. Dan itu dia, dalam waktu singkat kita berhasil memecahkan 10 jebakan tata bahasa yang paling sering muncul. Kalau Anda bisa kuasai ini semua, wah komunikasi Anda dijamin bakal jauh lebih jelas dan efektif. Jadi kalau ada 3 hal yang perlu Anda bawa dari pembahasan kita hari ini dia. Pertama, kalau ada kata yang bunyinya mirip, cek 2 kali. Kedua, ingat trik-trik simple buat kata ganti, kayak trik kali he, him tadi. Dan ketiga, pakai tanda baca buat ngebantu orang paham, bukan malah bikin pusing. Dan sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 10 aturan yang barusan kita bahas, aturan mana nih yang paling bikin Anda, oh ternyata gitu, dan bakal paling Anda perhatikan mulai dari sekarang? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.